Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kami percaya dimanapun kita berada, kasih karunia Tuhan bersama dengan kita. Baiklah Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah KKA online kita. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita seperti rusa yang haus.
Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya sepanjang satu minggu ini? Doa kami dan harapan kami, kita semuanya dalam keadaan sehat, tetap dilindungi Tuhan, dan kita semuanya juga tetap diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah KKA online kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha besar dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur kepadamu ya Bapa, di mana Tuhan hingga saat ini Bapa, kami masih merasakan kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk keadaan kami bersyukur untuk kesehatan kami, dan kami bersyukur buat segala yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, sebentar lagi Tuhan kami akan memulai ibadah KKA online kami ini Tuhan. Bapa, dari awal sampai berakhirnya ibadah kami ini, kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu, supaya Engkau yang berkarya Tuhan, Engkau yang bekerja, dan kami percaya Tuhan, walaupun kami beribadah secara online, kami percaya itu tidak akan mengurangi kuasa Tuhan untuk memberkati setiap kehidupan kami. Berkati kami semuanya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, kami buka ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Sekali lagi, salam Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Ya, hari atau sepanjang minggu yang lalu, kita sudah belajar satu firman Tuhan, yaitu tentang dasar dari sebuah KKA. Dikatakan bahwasanya dasar dari sebuah KKA adalah persekutuan. Arti dari persekutuan ini Bapak Ibu, yang pertama adalah harus ada ikatan, ya, harus ada ikatan di antara sesama anggota di dalam satu KKA tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, harus saling. Ya. Arti daripada saling ini adalah saling merasakan. Artinya, jikalau ada satu anggota KKA kita yang merasakan sukacita, maka anggota yang lain juga merasakan sukacita. Begitu juga sebaliknya, kalau ada satu anggota KKA kita yang merasakan duka cita, maka seluruh anggota KKA itu juga akan merasakan duka cita. Nah, inilah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, bahkan yang sudah kita pelajari dalam ibadah kita masing-masing sepanjang satu minggu ini. Dan pada hari ini, saya mau menyampaikan firman Tuhan di dalam ibadah KKA online kita ini tentang tujuan ber-KKA. Bapak Ibu, kita harus mengerti apa sebenarnya tujuan kita ber-KKA. Mengapa? Karena kalau kita tidak memahami tujuan kita ber-KKA, maka ibadah kita sepertinya akan begitu-begitu saja. Nah, untuk itu pada hari ini harapan saya, kita semuanya bisa memahami tentang pelajaran tujuan ber-KKA ini, supaya hidup kita semakin dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu, mari kita buka Alkitab kita dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya tujuan kita ber-KKA adalah supaya kita memiliki perubahan dalam hidup kita. Ya. Jadi ini harus kita ingat, bahwasanya tujuan kita ber-KKA bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, bukan hanya sekedar makan bersama, atau mungkin curhat bersama di dalam KKA tersebut, bukan. Tapi tujuan kita ber-KKA adalah supaya kita mengalami perubahan di dalam hidup, atau bisa juga dikatakan kita harus berbuah. Itulah sebenarnya tujuan kita ber-KKA. Nah, jadi
kita harus mengerti tentang tujuan ber-KKA ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi kalau dikatakan kita mengalami perubahan di dalam hidup, berarti kita harus memiliki buah. Kalau kita rajin beribadah di KKA, kita setia mengikuti ibadah di KKA, harus ada perubahan dalam kehidupan kita, atau hidup kita itu harus menghasilkan buah. Dikatakan tadi di ayat 22, ya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, yang berarti bahwasanya kalau kita benar-benar sudah mengalami perubahan dalam hidup kita, kita sudah berbuah dalam hidup kita, berarti orang-orang lain akan merasakannya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya. Kalau kita katakan punya buah, yang merasakan buah itu manis, sudah pasti bukan pohon. Ya. Yang merasakan buah itu manis atau buah itu baik adalah orang lain. Pun demikian dengan kita. Jikalau kita rajin beribadah di KKA dan kita sudah mengalami perubahan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan dan saudara-saudara semua, maka yang merasakan perubahan dalam hidup kita atau yang merasakan buah dalam kehidupan kita itu adalah orang lain. Dalam lingkup kecilnya sudah pasti keluarga kita. Dirasakan oleh suami, dirasakan oleh istri, dan dirasakan oleh anak-anak. Lalu selanjutnya akan dirasakan juga oleh anggota-anggota KKA di mana kita ber-KKA. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tujuan ber-KKA adalah supaya kita mengalami perubahan hidup. Jadi kita harus bisa membedakan KKA atau kelompok keluarga Allah dengan arisan, dengan STM, atau mungkin organisasi-organisasi lain yang mungkin kita juga ikut di dalamnya. Jadi ini tidak sama. Seharusnya lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi kalau kita ada di dalam ber-KKA. Artinya lebih dahsyat lagi seharusnya KKA tersebut. Kenapa? Kalau seandainya kita ada 5 keluarga dalam satu KKA, 5 keluarga pasti mengalami perubahan hidup. Wah, luar biasa. Itu akan sangat berdampak, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Makanya kadang-kadang kita, saya katakan, saya kadang-kadang agak sedih juga kalau ada umpamanya satu KKA, ada 10 mungkin anggotanya dalam satu KKA, tapi tidak perubahan hidup, bahkan ribut, ya. Tidak sehati, tidak ada kata saling, tidak ada ikatan di situ. Mungkin itu namanya KKA, tapi isinya bukan KKA sebetulnya. Ya. Kalau KKA yang benar, yang di dalamnya kita bisa mengalami perubahan hidup adalah KKA yang memiliki ikatan dan ada rasa saling di situ. Jadi kalau KKA tidak memiliki hal tersebut, tidak ada perubahan hidup di dalam KKA itu, saya katakan KKA itu bukan kelompok keluarga Allah, tapi kekacauan sebetulnya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar memahami firman Tuhan ini supaya benar-benar kita tidak sia-sia datang beribadah di KKA kita masing-masing. Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwasanya kelompok keluarga Allah atau KKA ini bukan tempat kita berkumpul-kumpul saja, bukan tempat kita makan bersama. Setelah makan pulang, bukan seperti itu. Ya. Tapi tujuan kita ada di dalam satu KKA atau kelompok keluarga Allah atau kelompok sel adalah supaya kita memiliki perubahan hidup. Bapak Ibu, setiap kita datang beribadah di KKA, setiap kita ber-KKA di tempat kita masing-masing, sebenarnya kita sedang berusaha, ya, supaya hidup kita mengalami perubahan. Kita sedang menuju perubahan dalam kehidupan kita.
Itulah yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, ketika kita hadir dalam ibadah di KKA kita masing-masing. Akhirnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau menekankan kepada kita, marilah, sungguh-sungguhlah kita datang beribadah di KKA kita masing-masing. Dan teruslah mencari supaya apa? Supaya melalui kita beribadah di KKA kita masing-masing akan terjadi perubahan di dalam setiap kehidupan kita. Atau melalui ibadah kita di KKA kita masing-masing, kita akan menghasilkan buah yang bisa dirasakan oleh keluarga kita, oleh sesama anggota KKA kita, dan oleh orang-orang di sekitar kita. Itulah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan dalam ibadah KKA online ini. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir video ini kita akan diarahkan dalam diskusi untuk sharing firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Kita akan akhiri ibadah KKA online kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Di penghujung ibadah KKA online kami ini Tuhan, kembali kami bersyukur kepada Tuhan karena kami percaya mulai dari awal sampai berakhirnya ibadah kami ini, Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk sharing firman Tuhan, untuk pengajaran yang sudah kami dengarkan pada hari ini, supaya kami semuanya Bapa tidak sia-sia datang beribadah ke KKA, tapi biarlah Tuhan ketika kami mengutamakan beribadah kepada Tuhan di KKA kami masing-masing, kami akan mengalami perubahan hidup yang lebih baik lagi Tuhan. Dan hidup kami akan menghasilkan buah-buah yang manis Tuhan. Berkati Bapa seluruh sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan atau yang mengikuti ibadah KKA online ini, biarlah Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan, kami juga berdoa sekali lagi untuk seluruh sidang-sidang jemaat Tuhan yang ada di GSJ Trinity Brastagi. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami semuanya, Tuhan yang memberkati kesehatan kami, Tuhan yang memberkati mata pencaharian kami, Tuhan yang memberkati iman percaya kami, baik dari pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga. Biarlah Tuhan yang memberkati. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan yang memberikan kesehatan yang secara khusus bagi kami semuanya Tuhan. Tuhan yang menjauhkan kami dari segala penyakit. Tuhan juga yang menjauhkan kami dari segala virus-virus corona. Biarlah Tuhan, hidup kami senantiasa berada dalam genggaman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, kami akan akhiri ibadah kami ini. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita akhiri ibadah kita angkat tangan kita tidak berkata kepada Tuhan. Haleluya. Maka anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah kita Roh Kudus, itu akan menyertai kehidupan kita, memelihara kehidupan kita, menolong kehidupan kita, dan memberkati kehidupan kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kali kedua, menjemput kita yang percaya kepadanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pertanyaan diskusi kita dalam sharing firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, satu hal penting apa yang Bapak Ibu dapat dari sharing firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi? Yang kedua, tindak lanjut apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mendengarkan sharing firman Tuhan tadi? Inilah diskusi kita, baik untuk pribadi dan untuk keluarga atau mungkin juga dalam kelompok-kelompok di KKA kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Salam.